Weekend sudah tiba, waktunya bersih-bersih. Kamu berjalan keluar, mengambil kemoceng dan sapu untuk menyingkirkan sarang laba-laba di jendela. Semuanya akan dibasmi habis sekarang. Waktu lagi asik-asiknya membersihkan sarang laba-laba, tiba-tiba kamu melihat semacam lumpur berbentuk aneh yang menempel di bawah atap dan beranda. Apa ini? Kamu tiba-tiba teringat, itu pasti sarang tawon. Kamu mungkin berpikir ada sekumpulan tawon dengan banyak sarang di sana. Untungnya, tawon sarang lumpur adalah serangga penyendiri. Sarang lumpur itu berisi laba-laba yang sudah dilumpuhkan. Kadang, bahkan bisa sampai 500 laba-laba yang terperangkap di dalam sarang ini, menunggu tawon muda menetas. Kalau ada lubang di sarangnya, berarti sarang itu tidak aktif atau sudah tua. Karena tawon ini membuat lubang saat mereka meninggalkan sarang. Kalau kamu mau membersihkannya, sebaiknya tunggu malam hari ya, saat tawon-tawon itu tidak begitu aktif. Meski sifat mereka tenang, tapi kalau merasa terancam, mereka tak akan ragu untuk menyengat. Mirip seperti beberapa jenis hewan yang digabungkan menjadi satu serangga, anjing tanah, atau yang mungkin lebih dikenal sebagai orong-orong, adalah salah satu serangga yang terlihat menyeramkan. Dengan cakar yang seperti tikus tanah, berbadan jangkrik, dan kepala seperti udang, makhluk ini seperti platipusnya dunia serangga. Mereka tidak berbisa dan hanya akan menggigit jika kamu memerangkapnya di dalam genggaman tanganmu. Dan kalau kamu membuatnya marah, serangga ini punya senjata rahasia, sayapnya. Mereka bisa mengeluarkan cairan coklat berbau busuk dari tubuh mereka. Kayak sigung ya. Jadi, biarkan saja mereka meninggalkan rumahmu dan kamu tidak perlu lagi bersih-bersih. Kolam pasang surut dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan dan binatang. Ada banyak makhluk laut seperti bintang laut, lamun, kelomang, ikan kecil, dan berbagai jenis gurita. Kalau kamu berpapasan dengan gurita cincin biru, sebaiknya jangan diganggu ya. Itu alasan dia memamerkan warna biru neonnya kepadamu. Gurita kecil ini punya gigitan berbisa yang 1000 kali lebih kuat daripada sianida dan tidak ada penawarnya. Jangan menyentuhnya dengan kayu atau mencoba mengangkatnya kalau kamu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Atau lebih parah lagi, kamar mayat. Menurutmu ular di darat sudah menakutkan? Tunggu sampai kamu lihat ular laut. Ditemukan di Samudra Hindia dan Pasifik, ada sekitar 50 spesies ular laut. Mereka sangat cantik, tapi juga berbahaya. Untungnya, mereka tidak begitu menghiraukan kita. Ular laut Dubois adalah ular paling berbisa di lautan, disusul oleh ular laut berparuh. Bisa mereka bikin gigitan kobra jadi kayak gigitan semut. Bisa kedua ular ini sangat berbahaya loh. Untungnya, bisa mereka butuh berjam-jam sampai bisa berdampak pada manusia. Itu pun kalau mereka bisa menggigit menembus baju selammu. Kamu mungkin bakal teriak kalau lalat ini hinggap di lenganmu waktu kamu jalan-jalan di luar. Ya, aku nggak bakal heran kok. Lalat kalajengking, sesuai namanya, punya ekor melengkung yang mirip seperti penyengat kalajengking. Tapi tenang, ekornya ini cuma dipakai saat mereka kawin. Lalat ini juga punya kepala panjang seperti paruh yang digunakan untuk makan setelah mencuri serangga yang tertangkap di jaring laba-laba. Untuk menemukan pasangan sempurna, mereka suka memberikan hal yang setara dengan sekotak coklat dan bunga, yaitu air liur mereka. Romantisnya. Kalau kebetulan kamu lagi di Afrika, kamu mungkin gak akan melihat burung besar ini kalau tidak memperhatikan. Burung syubil akan diam saja saat kamu melewatinya. Dengan tinggi 1,5 meter dan lebar rentang sayap kurang lebih 2,5 meter, syubil kelihatannya seperti predator puncak, padahal tidak sama sekali. Dikenal sebagai salah satu burung paling lambat, hampir seperti patung. Syubil cuma makan ikan di dekat permukaan air, tanpa memedulikan sekitarnya. Burung ini sama sekali nggak takut sama manusia. Meski nggak bakal nyamperin dan berbasa-basi dengan kita, mereka nggak masalah kalau kita mau mendekat buat foto-foto.
Kalau kamu mendengar suara cicit kecil waktu berada di kebun, itu mungkin tikus, tupai, atau seekor kumbang badak yang memperingatkanmu bahwa kamu terlalu dekat. Mereka suka berisik kalau terganggu. Dengan tanduk besar menyeramkan di kepala mereka, tampaknya mereka bisa membela diri dengan itu. Tapi itu mustahil. Fungsi tanduk itu cuma untuk menyingkirkan daun dan ranting yang menghalangi jalan mereka, serta menghentikan pejantan lain masuk ke area kumbang betina. Enggak cuma punya tanduk di kepala, mereka juga kuat banget loh. Kumbang ini bisa mengangkat 850 kali bobot mereka. Itu sama kayak kita bisa mengangkat bobot 65 ton atau 11 gajah. Kamu mau coba? Aku sih no. Kebanyakan ditemukan di China. Tufted deer atau rusa berumbai kelihatan menggemaskan dengan jambulnya. Benar, tapi tunggu sampai dia menoleh. Astaga, itu rusa vampir. Untungnya hewan ini tidak menghisap darahmu atau memakai jubah. Hanya taring pejatannya yang tumbuh saat musim kawin. Taring itu menggantikan tanduk untuk mempertahankan wilayah dan betinanya. Taring ini lebih seperti gading kayak di gajah, bukan gigi. Mereka nggak cuma punya taring, tapi juga menggonggong seperti anjing dan kabur kayak kucing kalau mereka takut. Langit merah waktu petang mengagumkan. Langit merah waktu pagi menyemangati. Tapi, apa kamu tahu soal pasang merah? Pasang merah adalah kumpulan alga beracun yang naik dari dasar laut setelah badai besar. Alga ini tampak seperti tumpahan saus tomat atau karat di air, tapi sangat berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Ikan dan biota laut akan mencoba kabur begitu terpapar alga beracun ini di air. Alga ini tidak berbahaya bagi manusia yang terpapar, tapi kalau kamu makan seafood yang terkontaminasi racunnya, akibatnya bakal lebih serius. Jadi, kalau laut berwarna merah, menjauhlah dari air. Beberapa laba-laba suka muncul dengan warna cerah untuk menunjukkan bahwa mereka berbahaya, tapi tidak untuk laba-laba funnel web Sydney dari Australia. Laba-laba hitam berkilap ini nggak butuh drama untuk membuktikan kekuatannya. Hewan merayap yang pemarah ini bisa menyebabkan bahaya besar saat memutuskan menggigit kita. Dia bisa melumpuhkan seluruh sistem saraf kita dalam 30 menit, membuat sarang di naungan seperti gelondong kayu tua, sepatu, atau bahkan orang-orangan di kebun. Laba-laba ini suka tinggal di dekat wilayah kita supaya gampang dapat makanan. Waktu sudah bosan di suatu area, mereka meninggalkan sarang dan berkelana untuk mencari tempat baru. Asik ya? Kata orang, ratel atau musang madu itu hewan yang paling santuy, dan kayaknya sih bener. Kalau kamu cukup berani untuk merebut makanan dari jaguar, singa, atau hiena, apalagi yang bisa kamu takutkan? Kerabat tangguh dari cerpelai ini tidak hanya ganas, tapi juga sangat pintar. Bahkan mereka bisa menggunakan alat untuk kabur dari kandang. Benda seperti penggaruk, batu, dan lumpur bisa dijadikan alat untuk melarikan diri buat mereka. Selain kemiripan fisiknya dengan sigung, ratel juga memiliki kelenjar berbahaya di ekornya yang bisa mengeluarkan bau yang tajam. Jadi, mereka itu tangguh, bau, punya kulit lentur dan kuat. Dan untuk melengkapi itu, mereka juga punya imunitas kuat terhadap kalajengking dan ular. Kalau kamu berpapasan dengan ratel, sebaiknya jangan usil ganggu deh. Kita enggak bakal menang. Pernah dengar jamur stroberi dan krim? Gak pernah ya? Gimana kalau nama lainnya jamur gigi berdarah? Jamur ini tidak beracun, tapi rasanya pahit sekali. Kamu bakal berpikir 2 kali sebelum mencicipinya. Saat masih muda dan tumbuh, ada jeli merah yang keluar dari pori-pori jamur putih ini. Cairan lengket itu adalah getah yang dikeluarkan karena jamur itu menyerap terlalu banyak air. Tapi, penampilan jamur dewasanya membosankan kalau dibandingkan dengan itu. Cuma warna krem kayak jamur biasa. Di bawah kanopi jamur tempat produksi sporanya, struktur jamur ini mirip seperti gigi yang membuatnya makin aneh. Tasmanian Devil memiliki reputasi mudah marah saat terancam, bertarung dengan pejantan lain, atau saat berusaha mendapat tempat buat makan malam. Mereka disebut devil
karena suka memamerkan gigi, menyerang, dan punya salah satu jeritan paling menyeramkan yang pernah kamu dengar di tengah malam. Mereka juga akan memakan hampir semua yang bisa mereka masukkan ke dalam mulutnya. Mereka jarang menyerang manusia, tapi tentu akan membela diri kalau sudah terpojok. Dengan gigitan kuat seperti itu, siapa juga yang mau digigit? Untungnya, Tasmanian Devil juga lebih memilih kabur.